ya, Prof. Nangkula. Ya, silahkan Safila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu, Ibu Emma Yunita, serta Bapak Profesor Nangkula Utaberta dalam kegiatan kuliah tamu hari ini. Yang kami hormati pula Bapak atau Ibu dosen yang berkenan hadir dan berkunjung pada kesempatan ini serta teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 32 akan mempresentasikan hasil kajian kami mengenai arsitektur masjid pada era Kerajaan Muslim Nusantara. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan membahas dua objek utama yaitu Masjid Sunan Ampel dan Masjid Agung Demak. Dua masjid ini yang kami bahas merupakan masjid tertua di Indonesia yang dibangun oleh para wali Songo pada abad ke-15. Selanjutnya, Masjid Sunan Ampel. Terletak di kawasan Ampel, Surabaya, dan didirikan oleh Sunan Ampel sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa Timur. Seiring waktu, masjid ini mengalami beberapa tahap perluasan sehingga saat ini terdiri dari Masjid Lama, Masjid Perluasan satu, Perluasan 2, Perluasan 3, hingga Perluasan 4. Pada bagian ini dapat kita lihat bahwa Masjid Lama berada di bagian inti sebagai pusat utama aktivitas ibadah. Sementara itu, bangunan perluasan berkembang di sekitarnya secara bertahap, membentuk sistem ruang yang lebih luas. Selanjutnya masuk pada komposisi massa. Secara komposisi massa, Masjid Sunan Ampel memiliki pola linear berlapis dengan alur dari gerbang, masjid, hingga makam. Susunan ini mencerminkan perjalanan dari ruang duniawi menuju ruang yang lebih sakral. Jika kita perhatikan pada gambar, atap masjid lama menggunakan atap masjid bertingkat khas Jawa, atap tajuk bertingkat khas Jawa, yang memberikan kesan vertikal, sakral, sekaligus berfungsi sebagai ventilasi alami. Pada bagian perluasan, bentuk atap bervariasi mulai dari kombinasi atap tajuk, atap datar, hingga atap kubah. Selanjutnya, pada bagian dinding, masjid lama didominasi kayu, kemudian berkembang menjadi bata dan tembok pada area perluasan, dengan tambahan keramik sebagai aksen. Untuk bukaan pada masjid lama seragam dan tradisional dengan pintu kayu jati sederhana. Pada perluasan, bukaan lebih beragam seperti kaca, roster, arcade, sesuai kebutuhan ruang yang fleksibel. Untuk di luar, ada gapura panyeksen, madep, ngamal, poso, dan munggah, berfungsi sebagai akses sekaligus simbol rukun Islam membentuk pengalaman ruang bertahap menuju masjid. Untuk fasad Masjid Sunan Ampel menampilkan perpaduan ornamen Jawa dan Islam seperti kaligrafi Arab, seperti bunga berkelopak delapan, bunga dan daun cengkeh, telacapan, sulur tanaman, jago, banyu tetes, mustaka, kaligrafi, oke sudah, serta memiliki makna simbolis terkait kehidupan dan spiritualitas. Masuk pada proporsi, skala, dan hierarki bentuk. Secara proporsi, masjid didominasi atap tinggi yang memberi kesan vertikal dan sakral. Skalanya monumental, namun tetap humanis. Dari sisi hierarki, urutannya jelas, atap sebagai elemen tertinggi diikuti ruang utama, lalu lantai sebagai dasar yang terlihat dari perbedaan ukuran dan penekanan visual. Untuk elemen dekoratif pada masjid ini cenderung pada sederhana dan non-figuratif, sesuai dengan prinsip arsitektur Islam. Keindahan tidak hanya berasal dari ornamen, tetapi juga dari ritme kolom dan struktur atap. Secara stilistika, masjid ini mencerminkan arsitektur vernakular Jawa Islam yang menekankan kesederhanaan, fungsi, serta makna simbolik. Dari segi warna, masjid ini didominasi oleh putih gading dan coklat kayu alami yang menciptakan suasana hangat, tenang, dan hikmat. Aksen hijau tua melambangkan identitas Islam dan menghadirkan kesan sejuk, sedangkan merah bata pada atap eh, menunjukkan karakter lokal. Untuk warna hitam atau abu gelap ini digunakan sebagai kontras dan kuning keemasan pada puncak atap
menjadi aksen simbolis yang menegaskan kemuliaan dan keagungan. Untuk tekstur bangunan memadukan dinding halus dengan elemen kayu yang bertekstur alami. Material yang digunakan meliputi kayu, dinding plaster, lantai keramik, dan genteng bata. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek ruang dari Masjid Sunan Ampel ini. Sebuah bangunan tanpa ruang hanyalah menjadi sekedar objek massa saja. Maka dari itu bisa dilihat pada gambar di bawah ini adalah denah dari Masjid Sunan Ampel ya. Kalau Masjid Sunan Ampel ini memiliki luas sekitar 4.780 meter persegi, yang artinya masjid ini itu sangatlah luas dan memiliki banyak ruang yang ada di dalamnya. Baik, maka dari itu kita analisa satu persatu. Untuk yang pertama, berbicara mengenai organisasi ruangnya dapat dilihat pada diagram hubungan ruang yang ada pada gambar di sebelah kiri. Terlihat bahwa ruang sholat 1, perluasan ruang sholat 2, 3, dan 4 itu memiliki akses secara langsung sehingga membentuk menjadi satu bangunan yang utuh. Nah, dari ruang sholat ini memiliki satu orientasi sholat yang sama, yakni adanya mihrab. Jadi mihrab itu adalah tempat di mana pemimpin sholat atau yang biasa kita kenal dengan imam. Lalu untuk terkhusus Masjid Sunan Ampel ini karena adanya sistem perluasan dari ruang sholat, maka menghasilkan mihrab itu memiliki lebih dari satu. Baik untuk hubungan antar minaret dengan ruang sholat itu ada yang berhubungan secara langsung dan tidak langsung. Nah, lalu untuk ruang sholat muslimat di sini terlihat bahwa tidak berhubungan secara langsung dengan ruang sholat utama dari Masjid Sunan Ampel. Hal ini tuh dikarenakan karena pada pembangunan di awal itu ruang sholat muslimat atau wanita ini tuh memiliki masa bangunan yang terpisah dengan Masjid Sunan Ampel yang saat ini. Seperti itu. Jadi kalau dilihat penataan ruang sholatnya ini tuh berpola klaster ya, karena sistemnya yang dibangun secara bertahap memungkinkan ruang sholat itu tersebar. Lalu untuk penataan ruang antara kanan dan kiri itu tidak sama atau yang bisa kita sebut dengan asimetris. Next. Baik, selanjutnya ada hubungan antara minaret dan ruang sholat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa minaret itu ada yang berhubungan secara langsung, yakni pada ruang sholat 1. Jadi minaret ini tuh terletak dalam ruang sholatnya secara langsung. Jadi seperti ruang dalam ruang atau yang bisa kita sebut dengan within. Nah, untuk perbedaan dari minaret ini tuh ada di masinya dan ukurannya. Untuk minaret ini tuh lebih cenderung berbentuk ke spiral, sedangkan ruang sholatnya sendiri tuh berbentuk ke persegi. Lalu dari segi ukuran, minaret itu memiliki diameter yang tentu saja lebih kecil dari ruang sholatnya, namun memiliki tinggi yang melebihi atap dari Masjid Sunan Ampel sendiri. Nah, dari adanya kontras ini, itu sangat memperjelas atau menekankan fungsi dari minaret sebagai tempat untuk mengumandangkan azan. Baik, dari adanya hubungan antar ruang, itu menghasilkan beberapa ruang penghubung. Jadi ruang penghubung ini tuh difungsikan sebagai akses sirkulasi dan juga pemandu visual. Nah, untuk di Masjid Sunan Ampel sendiri ini tuh memiliki 5 ruang penghubung yang memiliki visual berbeda-beda ya. Untuk ada yang memiliki satu karakter visual dan juga dua karakter visual. Yang mana jika memiliki satu karakter visual, itu kolom pembatas antar ruang sholat satu dengan ruang sholat lainnya itu memiliki bentuk kolom yang sama. Sedangkan untuk dua karakter visual, kolom pembatas antara ruang sholat satu dan ruang sholat lainnya itu memiliki bentuk dan karakter yang berbeda. Sebagai contoh bisa dilihat pada gambar ruang penghubung yang nomor 3 yang terletak pada kiri paling bawah itu, bahwa jika kolom yang di sebelah kanannya itu berbentuk persegi, sedangkan jika kolom yang di sebelah kirinya itu kolomnya lebih berbentuk lengkung atau yang bisa kita kenal dengan arch. Selanjutnya. Baik, untuk pembagian zonanya berdasarkan profil dan sakralnya, yang mana profil itu adalah terjadinya aktivitas duniawi
atau dunia luar, sedangkan sakral itu adalah ruang yang suci di mana terjadi aktivitas ibadah. Nah, baik kita lihat dari lingkungan yang paling luar terlebih dahulu, yang berwarna hijau itu adalah zona profan, di mana sekeliling masjid ini tuh terdapat pemukiman dan juga adanya aktivitas jual beli atau yang bisa disebut dengan pasar ampel. Lalu semakin masuk ke dalam lagi, itu adalah zona semi profan, yakni ada halaman di masjidnya. Untuk mengakses halaman ini tidak harus bersuci terlebih dahulu sehingga disebut dengan semi profan. Lalu selanjutnya lagi ada serambi masjid yang masuk ke zona semi sakral karena untuk menginjakkan kaki di masjid itu sangat dianjurkan sudah dalam keadaan suci ya karena sebagai perantara antara ruang luar dan ruang dalam masjid yang adanya kegiatan ibadah. Contohnya kalau di serambi masjid itu seperti adanya kegiatan berzikir. Lalu untuk ruang sakralnya sendiri itu ada terletak pada area sholat di Masjid Sunan Ampelnya ini. Jadi di sini itu para pengunjung sudah harus dalam keadaan suci karena seolah-olah menghadap atau berkomunikasi secara langsung dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain masjid, makam yang berada di sebelah masjid itu juga menjadi zona sakral ya, karena makam ini adalah makam dari pendiri Masjid Sunan Ampel sendiri dan menjadi salah satu tokoh ulama yang sangat terkenal dalam perkembangan Islam yang ada di Pulau Jawa, yakni adanya makam Sunan Ampel. Nah, mengapa hal ini masuk ke sakral? Karena layaknya sebagai tempat peristirahatan bagi kita atau kamar di ruang-ruang itu yang bersifat privat, begitu juga pada makam, di mana makam itu menjadi tempat peristirahatan bagi orang yang sudah meninggal sehingga bersifat sakral. Dan adanya doa yang dipanjatkan di makam ini, seperti itu. Selanjutnya. Baik, terdapat juga pembagian zona menurut masyarakat Jawa, di mana zona ini tuh berdasarkan luas ruang yang dibutuhkan manusia. Jadi seperti ada kelompok kecil dan juga kelompok besarnya, seperti itu. Nah, dimulai dari kelompok besarnya itu ada halaman masjid, karena halaman ini tuh menjadi titik kumpul massa para pengunjung yang ingin berkunjung ke makam ataupun untuk masuk ke masjidnya ya. Lalu dilanjut ke serambi masjidnya yang menjadi zona mezo, yang mana dari massa yang besar tadi itu yang berkumpul di halaman akan terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil lagi. Jadi yang memiliki berkeinginan untuk ibadah di masjid ataupun ke makam, jadi seperti ada perbedaan tujuan gitu. Lalu selanjutnya ada area mikronya atau zona mikronya terletak pada area sholat masjidnya sendiri, karena yang berada pada dalam masjid itu tentu saja adalah orang yang ingin berdekat dengan Sang Pencipta atau melakukan ibadah dengan khusyuk seperti itu. Apalagi untuk mihrabnya itu hanya terkhusus untuk para pemimpin sholat atau yang bisa disebut dengan imam. Maka dari itu disebut mikro. Lalu untuk area makamnya itu dapat masuk ke zona mikro dan makro. Karena makam disebut mikro untuk di area makam Sunan Ampelnya, karena makam Sunan Ampel ini tuh di sekelilingnya itu dibatasi dengan pagar-pagar sehingga para pengunjung itu tidak bisa menyentuh secara langsung batu nisan dari makam Sunan Ampel ini. Nah, makam ini disebut makro karena di sekitar makam Sunan Ampel ini ada makam-makam para kawan atau kerabat dari Sunan Ampel ini yang sekaligus menjadi tempat untuk berdoa para pengunjung. Baik, jika tadi ada hubungan ruang, di sini ada hierarki atau tingkat kepentingan pada suatu ruang. Jadi di sini ada mihrab, dengan peletakannya itu dapat ditandai dengan jumlah kolom yang ada di sekitarnya. Nah, hal ini tuh berfungsi untuk menekankan bahwa mihrab adalah orientasi atau jantung utama dari ruang sholat. Nah, untuk mihrab satu itu memiliki 12 kolom di sebelah
kanan dan 12 kolom lainnya di sebelah kiri. Nah, mengapa memakai angka 12? Karena angka 12 itu memiliki makna-makna di baliknya, seperti 12 Rabiul Awal, tanggal lahir Nabi Muhammad SAW lahir, lalu jumlah khalifah setelah Nabi Muhammad wafat, dan juga jumlah huruf Arab dari la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah, dan juga berarti jumlah huruf Arab dari Muhammad dan Rasulullah yang berarti hanyalah Nabi Muhammad utusan Allah sebagai Rasul. Nah, lalu untuk mihrab 2 itu sama seperti mihrab 1 konsepnya, jadi memiliki 10 kolom di sebelah kanan dan 10 kolom di sebelah kiri. Nah, untuk mihrab 2 ini memiliki sirkulasi di tengah agar bisa mengakses langsung mihrab tanpa harus melewati saf-saf orang yang sedang sholat. Nah, untuk arti Islaminya di balik angka 10 adalah jumlah malaikat Allah. Baik, untuk pola sirkulasi pada Masjid Sunan Ampel ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah linear, karena untuk menuju Sunan Ampel itu harus melewati lorong yang lurus, yang di sekitarnya itu adalah area perdagangan Ampelnya gitu, atau yang bisa disebut dengan Pasar Ampel. Nah, dari sirkulasi yang linear tersebut itu, jika berada di depan masjid itu akan dihadapkan dengan dua sisi jalan antara ke kanan dan ke kiri yang nantinya kedua jalan ini akan terhubung pada satu titik sehingga disebut dengan pola sirkulasi melingkar. Lalu untuk sirkulasi terakhir itu ketika kita masuk ke dalam masjid, kita akan dihadapkan dengan dua jalur sirkulasi yang saling tegak lurus sehingga membentuk petak-petak yang teratur, terlihat pada warna merah di dalam masjidnya seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan masa bangunan dengan lingkungannya. Jadi seperti adanya transisi dari eksterior ke interior. Jadi dimulai dari jalan raya yang mempresentasikan adanya duniawi, di mana adanya distraksi yang sangat tidak teratur dan kebisingan. Nah, dari jalan raya tersebut memasuki sebuah gapura yang memberikan efek psikologis untuk mengalihkan kesadaran pengunjung. Nah, dari gapura itu akan memasuki lorong pasar yang menjadi transisi aktif. Lorong ini mengarahkan fokus langkah. Nah, dari pasar Ampel yang sangat sempit dan berdekatan ini nantinya akan bertemu di halaman masjid, yang mana halaman masjid ini akan menjadi ruangan luas sehingga memberikan efek psikologis lega atau menjadi titik pelepasan duniawi yang rumit gitu. Nah, dari halaman itu menuju ke serambi masjid, dari serambi ini tuh memiliki batas-batasan yang ditonjolkan seperti adanya perbedaan elevasi ketinggian tangganya, lalu adanya pagar di sekelilingnya, dan juga perbedaan kualitas ruang dalam pencahayaan yang masuk ke dalam masjidnya seperti itu. Dan terakhir itu menuju masjidnya di mana adanya aktivitas ibadah ruang sakralnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk sistem struktur utama, pada bangunan masjid lama digunakan sistem rangka kolom balok atau yang biasa disebut post and beam dengan 4 sakaguru sebagai penopang utama atap, didukung kolom di sekelilingnya. Beban disalurkan dari atap ke balok, lalu ke kolom, dan diteruskan ke umpak sebagai pondasi. Sistem ini tidak hanya struktural, tetapi juga membentuk pusat ruang secara visual dan simbolik. Untuk struktur atap, menggunakan atap tajuk bertumpang tiga dengan sistem tumpang sari tanpa kuda-kuda segitiga, beban didistribusikan bertahap dari atas ke sakaguru, membentuk kesan ruang yang vertikal dan sakral. Sementara pada Masjid Perluasan 4, memadukan atap tajuk dengan kubah berstruktur baja. Untuk perluasan 1 dan 2, menggabungkan atap tajuk, atap datar, dan struktur beton. Untuk perluasan 3, didominasi beton bertulang dengan atap datar untuk bentang lebar. Ada juga elemen pendukung seperti menara, menggunakan beton dengan atap limasan kecil, dan tempat duduk, memakai atap limasan rendah yang terbuka dan untuk sirkulasi. Selanjutnya, Masjid Lama
didominasi kayu jati, umpak batu, dan genteng tanah liat, sesuai dengan konteks lokal. Untuk pada bangunan perluasan digunakan beton baja, kaca, dan keramik menunjukkan pergeseran ke material modern. Sistem sambungan juga berubah. Bangunan lama memakai sambungan kayu tradisional seperti mortise and tenon, pasak takikan, dan scuff join yang bersifat semi-rigid dan adaptif terhadap beban. Pada perluasan digunakan sambungan modern seperti tulangan beton, angkur, baut, dan las yang lebih kaku. Untuk ekspresi struktur, secara arsitektural, struktur masjid terekspos dan bersifat jujur, elemen seperti kolom, balok, dan rangka atap ditampilkan langsung, Sakaguru menjadi pusat orientasi, sementara tumpang sari membentuk hierarki vertikal. Dengan demikian, struktur tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga membentuk karakter visual dan pengalaman ruang. Selanjutnya ada analisis konteks dan latar belakang yang kita lihat dari konteks sejarah. Masjid Sunan Ampel merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan pada abad ke-15 oleh Sunan Ampel sebagai bagian dari dakwah Wali Songo. Letaknya di kawasan Ampel yang strategis dekat jalur perdagangan dan Sungai Berantas, menjadikannya pusat penyebaran Islam yang efektif melalui pendekatan damai dan adaptif. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini berkembang menjadi pusat pendidikan dan sosial keagamaan, serta melahirkan tokoh seperti Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Derajat. Seiring waktu, masjid mengalami renovasi dan perluasan hingga menjadi kawasan religi yang tetap ramai diziarahi, mencerminkan perkembangan fungsi dan perannya dalam sejarah Islam di Jawa. Next. Analisis konteks dan latar belakang ada dari konteks budaya dan kepercayaan. Masjid Sunan Ampel mencerminkan akulturasi antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan dakwah Sunan Ampel yang adaptif dan damai. Hal ini terlihat pada arsitektur masjid yang menggunakan elemen lokal seperti atap tumpang dan struktur kayu, menunjukkan bahwa Islam beradaptasi dengan budaya setempat. Selain sebagai tempat ibadah, kompleks ini juga memiliki nilai spiritual melalui keberadaan makam Sunan Ampel yang mendorong tradisi ziarah sebagai sarana refleksi keagamaan, nilai kebersamaan, empati, dan kemanusiaan. Turun cermin dalam fungsi sosial dan religius kawasan ini. Selanjutnya ada analisis pengaruh arsitektur luar. Masjid Sunan Ampel menunjukkan pengaruh arsitektur Islam luar pada orientasi kiblat, mihrab, dan fungsi ruang salat. Namun tetap mempertahankan karakter lokal Jawa seperti atap tumpang dan struktur kayu. Berbeda dengan Masjid Timur Tengah yang monumental, masjid ini mengedepankan kesederhanaan dan kearifan lokal. Pada bagian perluasan, terlihat adaptasi teknologi modern melalui penggunaan kolom beton dengan aksen kayu tanpa menghilangkan identitas tradisional. Hal ini mencerminkan perpaduan antara pengaruh luar dan budaya lokal dalam perkembangan arsitekturnya. Analisis konteks dan latar belakang berdasarkan fungsi awal dan perkembangan fungsinya. Masjid Sunan Ampel yang awalnya berfungsi sebagai pusat dakwah dan ibadah pada masa Majapahit, sekaligus pusat pendidikan melalui sistem pesantren, seiring waktu fungsinya berkembang menjadi lebih kompleks, mencakup pusat pendidikan, sosial dan budaya, serta destinasi wisata religi melalui ziarah makam Sunan Ampel. Kawasan sekitarnya juga tumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi yang mendukung kebutuhan religi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berkembang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Analisis aspek karakteristik setiap objek. Yang pertama yaitu ada aspek karakter bentuk dominan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Masjid Sunan Ampel memiliki karakter arsitektur yang merupakan perpaduan antara tradisi Jawa dan juga unsur Islam. Bentuk dominannya terlihat pada bagian atapnya, yaitu bertumpang tiga yang memberikan kesan hierarkis dan monumental. Selanjutnya yaitu ada karakter ruang dominan. Dari segi ruang, masjid ini terbagi menjadi 3 zona, yaitu profan, semi-sakral, dan juga sakral. Zona profan berada di area luar yang ramai, zona semi-sakral berada sebagai area transisi yang lebih tenang, dan juga zona sakral pada ruang sholat utama
yang hening dan juga fokus dengan mihrab sebagai pusat dari orientasinya. Kemudian sirkulasi ruang bersifat linear dan berjenjang mengarah dari luar menuju ruang sakral hingga akhirnya terfokus ke dalam mihrab. Halo? Selanjutnya itu adalah karakter struktur dominan. Struktur didominasi oleh 16 tiang saka kayu jati yang tingginya yaitu 17 meter. Em, struktur ini tidak hanya menopang atap sebagai fungsi struktur aja, tetapi memiliki makna filosofisnya juga, yaitu sebagai representasi jumlah rakaat sholat di dalam satu hari. Untuk keterkaitan antar aspeknya, yaitu terlihat jelas dari bagian struktur yang menopang bentuk sekaligus membentuk ritme ruang, sementara mihrab menjadi pusat yang menghubungkan bentuk, ruang, dan juga orientasi. Untuk identifikasi gaya atau tipe dari arsitektur masjid ini, yaitu secara keseluruhan masjid ini merupakan contoh arsitektur vernakular yang religius dengan gaya sinkretis antara Jawa dan juga Islam. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, agak cepat sedikit ya. Analisis referensi pramodern, prinsip bentuk, ruang, dan struktur. Prinsip bentuknya, Masjid Ampel menggabungkan arsitektur Arab Islami dan Jawa kuno dengan menggunakan bentuk dasar rumah joglo melalui pengulangan serambi dan ruang utama serta atap tajuk bersusun tiga seperti struktur Meru yang melambangkan tiga tahapan spiritual yaitu Islam, Iman, dan Ihsan. Selain itu, masjid ini mengadopsi gapura Hindu-Buddha yang kini terdapat 5 gapura yang dimaknai sebagai 5 rukun Islam, meskipun awalnya berjumlah 7 yang melambangkan 7 lapisan langit dan bumi. Untuk prinsip ruangnya, secara umum tata ruang Masjid Sunan Ampel terdiri dari ruang sholat utama sebagai pusat, dengan serambi di 3 sisi sebagai ruang peralihan, area wudhu, serta ruang sholat perempuan yang terpisah di selatan. Penataannya menekankan kesederhanaan dan keterbukaan tanpa sekat kaku, sehingga menciptakan ruang yang lapang, sirkulasi udara baik, dan suasana khusyuk yang sekaligus mencerminkan simbolisme mendalam perpaduan nilai Islam dan Jawa. Untuk prinsip strukturnya, masjid ini ditopang oleh 16 pilar kayu jati utuh berdiameter sekitar 60 cm dan tinggi 17 meter yang melambangkan 17 rakaat sholat 5 waktu. Sunan Ampel merupakan aspek dari Masjid Sunan Ampel dengan Mbah Soleh sebagai insinyurnya. Artefak yang dibangun oleh Sunan Ampel 16 pilar dengan tinggi 17 meter yang dibuat dengan satu kayu utuh, mengartikan bahwa di dalam kalimat syahadat ada 16 huruf dan dalam satu hari ada 17 rakaat sholat. Sunan Ampel membangun 16 pilar tersebut dalam satu malam. Untuk analisis referensi pramodern ya untuk elemen khasnya itu pertama menara yang mencerminkan tradisi Timur Tengah, tetapi konstruksinya itu sudah khas lokal Jawa. Lalu ada simbol Surya Majapahit pada mimbar yang melambangkan penerimaan Islam oleh Majapahit. Lalu ada dominasi bentuk lengkung pada pintu-pintu masjid yang mencerminkan gaya arsitektur Arab. Dan yang terakhir ada ukiran yang didominasi gaya Hindu-Buddha pada mimbar, tiang jati, plafon, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk analisis penyandingan, sebagai pembanding, Masjid Sunan Ampel dapat dianalisis dengan Masjid Sultan Ahmed yang merepresentasikan arsitektur Masjid Timur Tengah yang menunjukkan perbedaan sekaligus kesamaan arsitektural. Dari segi bentuk, Sunan Ampel menggunakan atap tajuk bertingkat yang menekankan hierarki vertikal. Sedangkan Masjid Biru menggunakan kubah besar yang monumental dan terpusat. Dari aspek ruang, Sunan Ampel cenderung terbuka dan linear.
Sementara Masjid Biru terpusat di bawah kubah utama, meskipun keduanya sama-sama berorientasi ke mihrab. Secara struktur, Sunan Ampel menggunakan rangka kayu yang berkembang menjadi beton, bersifat sederhana adaptif, sedangkan Masjid Biru ini menggunakan struktur batu masif dengan sistem kubah yang kompleks. Dari segi ornamen, Sunan Ampel lebih sederhana dan simbolik, sedangkan Masjid Biru kaya dekorasi seperti keramik dan kaligrafi. Namun keduanya tetap mengikuti prinsip non-figuratif Islam. Dalam relasi lingkungan, Sunan Ampel menyatu dengan pemukiman dan aktivitas sosial, sedangkan Masjid Biru bersifat monumental sebagai landmark kota, meskipun keduanya sama-sama menjadi pusat kegiatan religius. Ya, selanjutnya. Selanjutnya yaitu adalah analisis aspek pengaruh dan transformasi. Yang pertama yaitu ada elemen yang diadopsi secara langsung. Elemen yang diadopsi secara langsung berasal dari tipologi Masjid Wali Songo seperti orientasi kiblat, keberadaan mihrab yang di barat, serambi, area wudhu, serta keterkaitan dengan area makam dan konsep kosmologis Jawa. Kemudian yang kedua yaitu elemen yang mengalami modifikasi. Yaitu terlihat pada material dan strukturnya, seperti penggunaan beton yang menggantikan penggunaan material kayu, serta pencahayaan yang lebih terang dan menandakan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan kenyamanan. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah elemen lokal yang tetap dipertahankan. Seperti gapura, ornamen khas Jawa seperti sulur, mahkota, dan surya wilwatika, serta penggunaan kayu sebagai identitas visual budaya lokal. Yang keempat yaitu adalah pola akulturasi yang bersifat sinkretis, yaitu perpaduan harmonis antara budaya Jawa dengan budaya Islam. Unsur Jawa tetap dipertahankan dan juga dimaknai ulang secara Islami, sementara elemen Islam menyatu dalam sistem ruang dan juga pengalaman sakralnya. Untuk secara keseluruhan, transformasi masjid ini menunjukkan adaptasi tanpa kehilangan identitas dirinya, sehingga tetap mempresentasikan arsitektur vernakular dari Jawa dan juga Islam. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan Masjid Sunan Ampel merupakan perpaduan antara arsitektur Jawa kuno dan Arab Islami yang dapat dipahami sebagai contoh arsitektur vernakular religius yang tidak hanya menampilkan perpaduan budaya Jawa dan Islam secara visual, tetapi juga mengintegrasikan nilai tersebut ke dalam sistem ruang, struktur, dan pengalaman pengguna. Akulturasi yang terjadi bersifat adaptif dan harmonis, sehingga menghasilkan arsitektur yang tidak sekedar fungsional, tetapi juga memiliki makna simbolik, spiritual, dan kontekstual. Satu aja ya, satu masjid aja ya. Nggak nutut nanti kalau sama Masjid Demak ya. Nggak Baik, apa ya. Baik. Oke. Eh, mungkin saya cukupkan presentasinya. Mohon maaf. Ini tadi Prof. Nangkula, mahasiswa kami mencoba melakukan observasi ya, atau melakukan ya kajian studi terhadap Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Memang yang dibahas bukan aspek fungsional dari aspek kegiatannya terutama, tapi lebih pada aspek geometri bentuk dan tata spasialnya. Ini mohon ada tanggapan dari Prof. Nangkula dari apa yang sudah mereka sampaikan. Kami persilahkan. Saya terima kasih ya Dr. Emma karena memberikan kesempatan untuk saya banyak ilmu saya dapatkan nih dari presentasi mahasiswa. Saya nunggu presentasi Masjid Demak tadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting waktu kita terbatas ya. Jadi gini, kalau saran saya, datanya cukup menarik ya. Jadi beberapa aspek yang cukup komprehensif yang dibuat oleh mahasiswa tadi. Cuma kalau saran saya mungkin bisa dibuat artikel berdasarkan isu, dokter.
Contoh misalnya ya, contoh misalnya satu ini kalau satu grup ada berapa orang ya kalau saya boleh tahu, ada teh? 7 orang, 4 Prof. sampai 5 orang ya. Empat, Iya, Sabila, kalau timnya Sabila berapa? 4 orang. 7 orang. 7 orang. Oh, 7. Mungkin kalau bisa apa namanya partner gitu kan, dua-dua atau tiga-tiga, dibuat satu topik. Contoh misalnya gini, objeknya mungkin sama ya, mungkin jadi kan Masjid Sunan Ampel itu kan ada banyak dimensi ya. Yang pasti contoh dimensi pertama misalnya dimensi tentang kegiatan apa, contoh Islamic tourism ya, tourism yang ada di Masjid Sunan Ampel gitu kan, dari segi turis lokal, aktivitas apa yang dibuat di sana gitu kan, objek turisme apa, aktivitas. Jadi itu bisa jadi satu topik yang cukup menarik gitu kan, kalau satu dua orang bisa menulis apa artikel berkaitan dengan itu mungkin karena tidak banyak tuh. Kita ada tourism ya, kalau di Malaysia itu ada Islamic tourism, berkunjung ke Masjid Putra, Masjid Wilayah, Masjid Shah Alam ya, tapi dimensinya kan lain kan, karena kan ya di Sunan Ampel ini kan tradisional ya, masjid tradisional yang masih ada jadi kan pasarnya itu kan pasar tradisional kan, jadi dari zaman dulu sampai sekarang evolusinya ya, jadi dari perspektif apa, perspektif Islamic tourism yang maksudnya tradisional Islamic tourism di Indonesia. Studi kasusnya Masjid Sunan Ampel ini seperti apa ya, objeknya apa, infrastrukturnya apa yang bisa nih. Lalu turisnya preference-nya kemana? Apakah mereka hanya datang untuk untuk menziarahi makamnya saja kah, atau dia bisa datang karena mau mengunjungi pasarnya misalnya dan sebagainya. Itu bisa jadi satu bahan riset yang cukup menarik itu ya, satu. Contoh yang kedua misalnya kita mau melihat juga dari segi perkembangan ruangnya ya, spasial space-nya ya. Mungkin aslinya seperti ini. Lalu jadi kita fokus pada renovasinya, Ibu Emma, ada tema. Jadi mungkin pertama kali yang asli ini, yang tambahannya begini. Jadi kita mengatakan evolusi masjid tradisional di Indonesia. Studi kasusnya Masjid Sunan Ampel dari awal gini, lalu pertama. Jadi mungkin bisa dilihat untuk renovasi masjid di masa depan, untuk masjid yang lain, misalnya masjid tradisional yang lain, ini yang pengajaran yang kita bisa ambil gitu. Lalu yang ketiga misalnya kita bisa ambil juga dari segi bahasa arsitekturalnya, ya, bahasa arsitektural misalnya ornamentasinya, simbolismenya, itu satu kekayaan yang banyak itu. Kita lihat apa aja yang ada gitu kan, kita dokumentasikan, lalu kita susun gitu kan. Itu kalau adik-adik ada yang mau bikin S2 atau S3 bisa itu. Jadi bahan untuk ini kan, untuk bahan kajian gitu kan. Lalu yang lain lagi misalnya, jadi yang lain ini saya ada nyata di sini. Yang lain lagi itu misalnya dari segi aktivitas masjid dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat ya masjid dari segi fungsinya terhadap masyarakat sekitarnya gimana gitu kan, interaksinya kan, itu lebih ke arah spasial. Jadi ke arah penggunaan ruang ini yang menggunakan dengan masyarakat seperti apa. Kalau masyarakat di sekelilingnya memang selalu menggunakan masjid itu sebagai bagian dari kehidupan mereka kan. Sebenarnya di Cina gitu, Dr. Emma, saya pergi ke Cina. Ketika saya pergi ke sana, saya tanya masjid Xi'an nih yang mana? Masjid Xi'an is our mosque katanya, our mosque. Orangnya bukan orang Islam ya, saya bilang pakai celana pendek dan sebagainya kan. Enggak, tapi masjid mereka. Jadi karena apa, masjid itu setiap hari Rabu atau hari Kamis itu dia akan buat satu acara makan-makan. Jadi acara makan-makan sehingga orang masyarakat kampungnya datang ke situ dan jadi kita bisa kaji dari aspek spasial ya, penggunaan ruang, bagaimana masjid berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat sekitarnya ya, kontribusi masjid terhadap kontribusi. Jadi bisa jadi banyak aspek tuh tema. Cuma kalau saya sarankan, mungkin kalau saran saya ya akan lebih menarik. Jadi kan analisa sudah ada, jadi datanya mungkin fotonya ada dari segi dari segi analisis arsitektur. Jadi tinggal di ini aja, dipecah aja tema. Mungkin satu grup itu dikasih 3 topik misalnya, suruh milih 3 topik, misalnya satu dari segi bahasa arsitektural, yang satu dari segi, tapi dikasih isu.
Dia mesti ada isu, jadi dikasih masalah. Baru dia jadi apa? Tulisan itu bisa menyumbang ya, bisa ada satu kontribusi terhadap masalah tersebut. Contoh misalnya kalau kita kasih tourism misalnya eh, apa sekarang ini semakin marak turis-turis terhadap masjid-masjid di Indonesia. Masjid Ajabar, Masjid Said Zaid, masjid itu. Tapi kita juga ada masjid tradisional kan, tradisional yang ya seperti Masjid Demak, Masjid Ampel, masjid yang memang memang punya sejarah yang cukup kuat di Indonesia. Nah, gimana sebenarnya masjid yang apa perbedaan dengan masjid yang tradisional yang trennya ke arah yang mungkin Masjid Ridwan Kamil gitu kan, masjid-masjid yang ajabar dan sebagainya dengan masjid tradisional tadi. Gimana perbedaannya dan gimana. Jadi kasih isu, dikasih masalah, dokter. Kalau dikasih masalah, saya rasa mahasiswa ini dia bisa memberikan satu analisa atau analisis ya kalau bahasa Malaysianya, bahasa analisis yang dia melihat bagaimana keadaan tersebut berkontribusi terhadap masalah tadi. Ya, jadi mereka bisa mengusulkan kan, mengusulkan misalnya kalau jadi mudah tuh. Jadi ada isu, ada surveinya, lalu ada usulannya gitu, rekomendasinya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa targeting untuk untuk jurnal, kita publish sebagai buku ya, itu bisa dikompilasi jadi buku dan sebagainya. Jadi cukup menarik lah kalau menurut saya, karena saya Iya, tahu Sunan Ampel ini kan salah satu sunan yang paling utama ya, yang paling pertama ya, karena Wali dia Songo ya. seingat saya Wali Songo itu setelah Maulana Malik Ibrahim ya, itu Sunan hampir Ampel. semuanya itu berguru pada Sunan Ampel. Iya, Kecuali Sunan Kalijaga ya mungkin ya. betul. Tapi Sunan Kalijaga tuh ketika dilantik kok nggak salah dengan Sunan Ampel ininya yang ngasih ilmunya kan. Seingat saya gitulah ya, sependek pengetahuan saya gitu. Mudah-mudahan jadi gitu Dr. Emma. Kalau saya menurut saya ini sayang kalau misalnya ya mungkin dokumentasinya ada, Iya, cuma tinggal kita ini kan aja, tinggal kita fokuskan. Jadi kalau saya lihat kalau bahasa arsitektur juga bagus tuh, dia bisa analisis ornamentasinya kan. Dokumentasi ornamentasi udah bagus tuh. Jadi misalnya ornamentasi ini masuknya apa, yang ini seperti apa, yang ini seperti apa. Itu pun disusun aja udah bisa jadi satu tulisan yang saya rasa cukup bermakna lah kalau bahasa Melayunya. Cukup punya nilai yang tinggi gitu. Gitu sih Tata Emma iya. kalau dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Nangkula. Ini mahasiswa semester 2, Prof. Jadi kami memang masih lebih ke observasi yang deskriptif begitu aja sih. Cuman saya pengen tanya ke mahasiswa. Mohon maaf, ini internet saya nggak stabil lagi ya. Ya, Kedengaran Tata. mungkin saya Alhamdulillah. ingin tanya ke kedengaran ya. Baik, saya ingin tanya ke Sabila dan kawan-kawan. Ini kalian studinya sekunder atau langsung datang ke Masjid Ampel? Baik, Bu. Untuk ini kita langsung datang ke tempatnya langsung, jadi kita observasi, terus kita juga bertanya langsung kepada penjaga masjidnya, Pak Mustajab, seperti itu. Jadi kita melakukan data primer. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dia. Jadi kalian sudah punya data yang sangat berharga, begitu tadi Prof. Nangkula sampaikan seperti itu. Ada beberapa hal yang nanti mungkin kalau kalian mau memperbaiki tulisan kalian, jadi mereka sudah bikin papernya, Prof. Hanya memang kompilasi, ada banyakan tentang ornamentasi, kalian bisa membuat pengelompokan gitu ya, ornamentasinya jenisnya apa Betul, saja, betul. letaknya di mana, gitu ya. Materialnya apa, warnanya apa, kalau ada simbol atau makna tertentu kalian jelaskan. Kalau ada eh, meniru dari masjid atau dari arsitektur di Timur Tengah atau di mana itu kalian sebutkan. Itu nanti akan lebih menarik. Begitu juga kalian jelaskan zoningnya ada kemiripan atau tidak dengannya. Nah, ini akan bisa jadi Hmm. penajaman untuk paper kalian dan ini menjadi topik yang menurut saya sangat menarik. Begitu mungkin eh, yang bisa saya sampaikan ke adik-adik ya. Mohon maaf saya tidak membuka sesi diskusi dengan audiens karena waktu kita yang sangat terbatas, kita sudah lewat banyak. Ini terima kasih sekali kepada Prof. Nangkula yang masih setia hadir bersama kita dan ada beberapa
dosen ada Bu Noviani, Putri Andriani, dan Bu Damayanti juga. Terima kasih sampai akhir masih bersama kita di sini. Juga kepada adik-adik, meskipun ini sudah banyak berkurang, makanya di chat saya tulis, ini sudah saya capture semua. Jadi nanti yang saya masukkan ke presensi yang ada di capturean terakhir ya, nanti disampaikan ke teman-teman yang udah live duluan gitu ya. Meskipun ada di Google Form, tapi yang saya masukkan ke presensi yang hadir sampai di akhir ini. Ini luar biasa dedikasi kalian, semangat belajarnya begitu ya. Mudah-mudahan terus semakin meningkat menjadi generasi muda penerus bangsa yang jauh lebih baik gitu ya daripada kami sekarang ini. Mungkin sekedar kesimpulan adik-adik, bukan kesimpulan ya, penutup ya. Kalau apa dari yang kita diskusikan dari awal sampai akhir, membicarakan arsitektur masjid itu ternyata dimensinya bisa sangat luas, mulai dari aspek geometrinya, aspek ruangnya, visual, apa namanya, fungsional, kemudian bagaimana masjid itu didirikan, mungkin ada aspek historisnya juga. Masjid akan bisa bercerita banyak tentang bagaimana dinamika kultural masyarakat. Masjid juga solusi juga ya untuk menjawab, dan pengelolaan masjid itu bisa jauh lebih baik. Itu tadi pesan dari Prof. Nangkula seperti itu. Mudah-mudahan kuliah tamu kita hari ini banyak manfaatnya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Prof. Nangkula dan adik-adik semua. Akhir kata, saya mohon maaf atas banyak kekurangan saya selama memandu kegiatan ini. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Prof. Nangkula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.